Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan sebagai moderator kelompok 3 Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Baiknya sebelum pemaparan materi, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Nur Fajriana, NIM 046. Perkenalkan, nama saya Pramila Oktavia dengan digit NIM terakhir 060. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asrul Katami Ramadan, NIM saya 075. Perkenalkan, nama saya Herlin Wayuanggari dengan NIM 076. Perkenalkan, nama saya Abu Dapir Habi dari kelompok 3, NIM saya 081. Perkenalkan, nama saya Arifah Zahra dengan NIM terakhir 088 dari kelompok 3 Pancasila. Selanjutnya, terdapat 5 pokok pembahasan penting yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu mengenai pengertian ideologi, yang kedua pengertian Pancasila, ketiga Pancasila dan ideologi dunia, keempat Pancasila dan agama, dan yang terakhir kasus ideologi. Baik, materi pertama akan dibahas oleh teman saya Rizky. Kepada Rizky dipersilahkan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian ideologi Pancasila. Pertama-tama marilah kita membahas tentang pengertian ideologi menurut bahasa. Jadi ideologi terdiri dari kata idea dan logos. Idea berasal dari kata bahasa Yunani yaitu idios yang berarti bentuk atau idean yang berarti melihat. Sedangkan logos berarti ilmu. Berarti dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Ide dapat diartikan cita-cita yang bersifat tetap dan yang harus dicapai. Ideologi merupakan sebuah konsep yang fundamental dan aktual dalam sebuah negara. Mengapa disebut demikian? Fundamental karena hampir semua bangsa dalam kehidupannya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh ideologi. Dan aktual karena kajian ideologi tidak pernah usang dan dilepaskan dari pengaruh ideologi. Baik, itu pengertian dari ideologi. Selanjutnya adalah pengertian dari ideologi Pancasila. Negara Indonesia telah memiliki suatu ideologi negara yang bernama Pancasila. Pancasila menurut ahli yaitu Darmo Diharjo, yaitu 5 dasar atau 5 asas adalah nama dari dasar negara Republik Indonesia. Istilah Pancasila ini juga sudah dikenal dari zaman Majapahit, yaitu pada abad ke-14. Terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular. Hakikat Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup memiliki status yang resmi, yaitu tercantum pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Sebagai ideologi, Pancasila sebagai ikatan budaya atau cultural bond yang berkembang secara alami dalam kehidupan bernegara dalam masyarakat Indonesia, atau dalam kata lain, tidak merupakan hasil dari paksaan dan berkembang secara mendarah daging di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Adalah ideologi Pancasila dan ideologi dunia. Yang akan dibahas di sini adalah mengenai perbandingan antara ideologi Pancasila dan juga ideologi di dunia. Ideologi yang di dunia yang dibahas di sini adalah ideologi komunisme dan juga liberalisme. Perbandingan yang akan disangkut pautkan adalah mengenai dari segi sistem ekonomi, sistem politik dan hukum, dan juga agama. Yang pertama dari ideologi Pancasila sendiri, menganut sistem ekonomi yang berlandaskan ideologi Pancasila
berdasarkan atas asas kekeluargaan dan kegotong royongan nasional. Sistem ini memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk berusaha atau membangun usaha perekonomian dengan batasan dan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya dari sistem politik dan hukum Pancasila. Ideologi Pancasila menganut sistem politik demokrasi Pancasila, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Dalam demokrasi Pancasila sendiri, hakikat universal antara lain terkandung dalam ungkapan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Selanjutnya ada agama. Seperti halnya yang tertera dalam Pancasila butir pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam ideologi Pancasila, memerlukan suatu agama bagi individu dinilai sebuah kebebasan. Karenanya di negara Indonesia terdapat 6 agama. Setiap individu bebas memilih satu agama untuk dianut. Selanjutnya mengenai ideologi komunisme. Komunisme sendiri lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad 19, di mana mereka mementingkan individu pemilik dan mengesampingkan buruh. Nah, paham komunisme ini adalah lawannya dari paham kapitalisme. Di sini sistem ekonomi komunisme adalah seorang individu tidak dapat memiliki apapun kecuali kebutuhan hidup. Tidak ada yang bisa menjalankan bisnis pribadi, segala sesuatunya diatur oleh pemerintah atau negara itu sendiri. Jadi dalam sistem ekonomi komunisme ini semuanya diatur sama negara. Rakyat hanya bisa duduk diam dan juga menikmati kesehariannya saja. Semuanya diatur sama pemerintahnya. Ketika negara yang berlandaskan ideologi komunisme ini makmur, maka semua rakyatnya juga akan hidup makmur. Dan apabila negara yang berlandaskan ideologi komunisme ini tidak makmur, berarti semua rakyatnya juga akan menghadapi kesengsaraan. Selanjutnya ada sistem politik dan hukum. Menganut sistem satu partai, yakni Partai Komunis. Bisa dikatakan ideologi komunis ini sangat berlawanan dengan HAM. Hukum pemerintahannya berjalan tertutup. Selanjutnya, agama. Kebanyakan rakyat atau negara berpenganut komunisme ini tidak memeluk agama atau tidak percaya Tuhan. Selanjutnya mengenai ideologi liberalisme akan dibahas oleh teman saya Ara. Saya akan menjelaskan tentang ideologi dunia, yaitu ideologi liberalisme. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Liberalisme mencitrakan suatu masyarakat yang bebas, diciri khas oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Ideologi liberalisme. 1. Sistem ekonomi. Memberikan kebebasan individu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dalam bidang perekonomian. Pemerintah tidak ikut campur sama sekali. Kedua, sistem politik dan hukum. Sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang utama, yaitu hak hidup, hak mengajar kebahagiaan, dan hak kemerdekaan. Masyarakat diberikan kebebasan asal tidak melanggar hukum. Yang ketiga, agama. Sangat membebaskan masyarakatnya dalam beragama. Setiap individu bebas beragama, bebas memilih agama, dan bebas tidak beragama. Saya, Herin Wayu Anggari, akan menyampaikan materi selanjutnya yang mengenai ideologi Pancasila dan agama. Pancasila adalah suatu ideologi dan dasar negara bangsa Indonesia yang menjadi landasan dan segala keputusan bangsa, dan mencerminkan jati diri bangsa Indonesia atau kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Dalam historiografi Indonesia, Pancasila secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta dari India. Ngudi Astuti mengutip Muhammad Yamin menyampaikan bahwa Pancasila dalam bahasa Sanskerta memiliki dua macam arti. Yang pertama yaitu Pancasila yang berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang artinya batu sendi atau alas dasar. Sehingga jika digabungkan menjadi sendi 5 atau berdasarkan 5.
Yang kedua yaitu Pancasila yang berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang berarti peraturan tingkah laku yang baik. Sehingga jika digabungkan berarti 5 peraturan tingkah laku yang baik. Sedangkan pengertian agama itu sendiri adalah tata cara yang mengatur kepribadian manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tata cara yang mengatur hubungan manusia dengan manusia serta manusia dengan lingkungan. Sedangkan secara etimologi kata agama bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa Sanskerta yang merujuk pada sistem kepercayaan. Agama sendiri terdiri dari kata a yang artinya tidak dan gama yang artinya kacau. Dengan demikian, agama adalah sejenis peraturan yang menghindarkan manusia dari kekacauan. Lalu, apa hubungannya Pancasila dengan agama? Materi itu akan disampaikan oleh teman saya, Asrul Khatami Ramadan. Terima kasih. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang hubungan agama dan Pancasila. Nah, setiap agama itu mengajarkan kebaikan dan keadilan yang patut dijalankan oleh setiap penganutnya, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Jika dikaji lebih dalam, semua ajaran dari setiap agama sebenarnya terangkum jelas dan tegas di dalam Pancasila. Secara tidak langsung, Pancasila dan agama memiliki sebuah hubungan teologis dogmatis yang mesti diterjemahkan dalam praksis hubungan antar agama. Nah, dalam hubungan antara agama Islam dan Pancasila, keduanya dapat berjalan saling menunjang dan saling mengokohkan. Karena keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Juga, tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang dan menanggalkan yang lain. Nah, hubungan negara dengan agama menurut NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara adalah berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa. Yang ketiga, tidak ada tempat bagi ateis dan sekuleris, karena hakikatnya manusia itu berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan. Yang keempat, tidak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan agama, antar dan inter pemeluk antar agama. Nah, yang kelima, tidak ada tempat bagi pemaksaan agama, karena ketakwaan itu bukan hasil paksaan bagi siapapun juga. Kemudian yang keenam, memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dalam negara. Yang ketujuh, segala aspek dalam melaksanakan dan menyelenggarakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa, terutama norma-norma hukum positif maupun norma moral baik, moral agama, maupun moral para penyelenggara negara. Nah, yang kedelapan atau yang terakhir, negara pada hakikatnya adalah merupakan berkah rahmat Allah Yang Maha Esa. Demikian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Saya Pramila Octavia dengan NIM belakang 060 dari kelompok 3 akan membahas tentang isu yang terkait ideologi Pancasila. Baru-baru ini terdapat RUU yang mengenai ideologi Pancasila, yaitu ada RUU HIP, ada RUU PIP, kemudian ada RUU BPIP. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang RUU HIP atau Haluan Ideologi Pancasila. Pada substansi tersebut mengalami beberapa pasal kontroversial. Contohnya pada pasal ke-7. Pada ayat pertama menjelaskan, ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan atau demokrasi politik, dan ekonomi dalam satu kesatuan. Pada ayat kedua, ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan serta ketuhanan berkebudayaan. Yang ketiga, Trisila, sebagai dimaksud pada ayat kedua, terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong royong. Pada ayat ketiga, dianggap tidak sesuai dengan Pancasila, di mana kita tahu bahwa Pancasila memiliki 5 sila pokok. Kemudian, pada ayat tersebut, terkristalisasi menjadi Trisila dan Ekasila. Serta pada kata ketuhanan dan berkebudayaan, juga dianggap kembali lagi pada perumusan Pancasila pada Piagam Jakarta, bukan dengan Pancasila yang telah disepakati hingga sekarang ini. Kemudian, pengkristalisasi dan penggunaan kalimat ketuhanan yang berkebudayaan tersebut tidak dianggap menghargai perjuangan para pendahulu yang telah merumuskan Pancasila dan berjuang hingga bertumpah darah pada saat penyusunan hingga pengesahan tersebut hingga Pancasila terjadi hingga yang sekarang ini. Saya akan membacakan beberapa
perspektif mengenai hal ini. Kita mundur lagi dan mendistorsi Pancasila itu sendiri, kata Wakil Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ibu Neti Prasetyani pada Rabu 17 Juni 2020 dikutip dari Tempo.co. Kemudian, penguatan eksesif kelembagaan BPIP dapat melahirkan BP7. Apa BP7? BP7 merupakan Badan Pembinaan, Pendidikan, Pelaksanaan, Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila di zaman Orde Baru yang praktiknya menjadi alat sensor ideologi masyarakat, kata Ketua Umum PBNU yaitu Bapak Said Akil dalam keterangan tertulis dikutip dari Tempo. Sekian presentasi dari saya. Untuk ketetapan MPRS akan dijelaskan oleh Saudari Fitri. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Pramilania Octavia. Yang ketiga itu, pada RUU HIP tidak terdapat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dalam konsideran. TAP yang ditekankan oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang dan larangan menyebarkan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme yang disertakan dalam RUU HIP. Yang pertama, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 11 MPR 1988 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 16 MPR 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Yang keempat, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 5 MPR 2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Yang kelima, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 6 MPR 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Yang keenam, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 7 MPR 2001 tentang visi Indonesia masa depan. Yang ketujuh, ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 8 MPR 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedelapan, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 9 MPR 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan tidak mencantumkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dalam konsideran, dianggap dapat mengacaukan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia. Dikhawatirkan hal ini dapat memunculkan kembali bibit komunisme atau bibit ideologi lain yang dapat mengancam ideologi Pancasila seperti proses sejarah sebelumnya. Untuk saat ini, sepertinya Indonesia belum membutuhkan pembahasan rinci mengenai payung hukum ideologi Pancasila. Bahkan, perumusan RUU yang telah dilakukan DPR malah menimbulkan oposisi di berbagai pihak. Pancasila sudah berada di keputusan final yang tidak membutuhkan lagi tafsir lain. Atensi mengenai pembahasan RUU HIP Pancasila bisa dikerahkan untuk membahas hal yang lebih urgensi. Hal yang seharusnya lebih diperhatikan lagi mengenai kemajuan bangsa, peningkatan mutu pendidikan Indonesia. Sebagaimana yang kita tahu, sistem pendidikan di Indonesia masih belum merata. Meningkatkan pelayanan kesehatan sehingga masyarakat menjadi lebih terjamin kesehatannya, dan apabila mereka sakit, tidak perlu mengkhawatirkan tentang biaya rumah sakit yang melonjak, dan bisa lebih menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia yang di mana setiap tahunnya angka kemiskinan terus meningkat. Sebuah ideologi lebih efektif
jika ditanamkan secara benar pada setiap individu, karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jika tiap individu telah mengerti dan meyakini ideologinya dengan baik, maka tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Sekian, kembali kepada moderator. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Sudah ada beberapa orang penanya. Kepada para penanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Indah Maharani dari kelompok 4 Kesos 1B dengan NIM 112005410000061. Saya izin bertanya kepada kelompok 3. Dalam makalah dijelaskan bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa sebagai dasar negara, dan seperti yang telah kita ketahui juga, bahwasannya di dalam Pancasila juga mengatur mengenai negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi untuk mencapai sebuah keadilan sosial. Lantas apa konsekuensi yang diatur dalam negara apabila rakyat Indonesia, rakyat ini meliputi baik pemimpin dan masyarakat biasa, apabila tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bahkan jika menentang nilai-nilai Pancasila tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Letus Anggeni, NIM-nya 1125410000083. Kelasnya kelas 1B atau kelompok 2. Saya ingin bertanya, bagaimana peran Pancasila dalam menangani perpecahan antara suku serta agama yang bisa saja berkelanjutan? Contohnya kasus rasisme mahasiswa Papua yang berada di Pulau Jawa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nala Teliana, NIM 1120541000078 dari kelompok 6 Kesos 1B. Pertanyaannya, di penjelasan agama, ideologi liberal itu kan membebaskan setiap individu dalam beragama, sedangkan agama membawa ketentraman dan kebaikan dalam masyarakatnya. Apakah dengan diberlakukannya ideologi liberal dalam suatu negara menjadikan masyarakatnya tidak tentram dan harmonis? Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahranya Sivi dengan NIM 070 dari kelompok 9 kelas Kesos 1B. Nah, pertanyaannya, mengapa implementasi Pancasila belum bisa menyelesaikan masalah di Indonesia? Terima kasih. Saya Pramilani Oktavia dengan NIM 11200541060 akan menjawab pertanyaan dari Putri Indah Maharani dengan NIM 11200541061. Jawaban saya untuk Putri, pada tindakan tidak mengamalkan atau bahkan melakukan pelanggaran Pancasila hanya mendapat sanksi sebagaimana pelanggaran norma, tidak mendapatkan sanksi pidana. Sebagaimana contoh pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketika seseorang melanggarnya, ketika seseorang tidak melaksanakan sholat, maka ia akan mendapatkan dosa, bukan tindak pidana. Kemudian, contoh kedua, ketika seseorang melanggar sila kedua yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh kasusnya, masih teringat tentang peristiwa Paskibraka, ketika seseorang Paskibra tergantikan oleh seorang anak pejabat yang tidak pernah latihan dan tidak pernah mengikuti seleksi. Apakah ini perilaku yang beradab? Apakah ini adil ketika merampas hak orang lain? Tentu hal itu sempat menjadi perhatian bagi bangsa Indonesia. Apakah kita bisa menuntutnya? Tentu tidak. Kenapa? Karena tidak ada landasan hukumnya. Yang terjadi selanjutnya hanyalah melakukan sanksi sosial berupa mengkritik anak pejabat tersebut melalui media sosial. Sanksi pidana hanya berlaku ketika seseorang melanggar turunan dari Pancasila, yaitu undang-undang. Pancasila hanya pedoman dasar untuk bertingkah laku dan berperilaku di Indonesia. Sedangkan penjelasan dan peraturan terperinci terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, seorang pembunuh mendapatkan sanksi berupa kurungan dan denda. Pembunuh tersebut mendapatkan sanksi pidana bukan karena ia melanggar sila Pancasila kedua, akan tetapi ia melanggar undang-undang. Ketika melanggar undang-undang, maka sudah ada KUHP yang mengatur dengan tegas dan jelas hukuman pastinya. Sedangkan untuk pelanggaran Pancasila belum terperinci untuk mendapatkan sanksi-sanksi pidana tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herin Wayuanggari dengan NIM 076. Ingin menjawab pertanyaan dari Alit Wisanggeni. Pertanyaannya yaitu, bagaimana peran Pancasila dalam menangani perpecahan antara suku serta agama yang bisa berkelanjutan, seperti contohnya kasus rasisme mahasiswa Papua? Jawabannya yaitu, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia, dan Pancasila merupakan rumusan sekaligus pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Surabaya sendiri pada Agustus 2019 terjadi kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua. Itu semua diduga karena adanya laporan bahwa mereka melihat bendera merah putih yang dipasang di pemerintahan kota Surabaya jatuh ke dalam selokan. Dan pada kenyataannya setelah dilakukan pemeriksaan tidak adanya bukti yang kuat. Oleh karena itu, seharusnya kita sebagai masyarakat harus mengamalkan isi Pancasila dengan benar. Seperti salah satu isi dalam Pancasila yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya bahwa masyarakat yang tinggal di Indonesia dari berbagai macam budaya, suku, maupun ras berhak untuk hidup dengan adil tanpa adanya tindakan rasisme dari siapapun. Dan jika isi kandungan dalam Pancasila diamalkan dengan baik, tidak akan ada lagi konflik tentang rasisme yang hanya merugikan negara, menyakiti hati saudara kita, terutama masyarakat Papua yang sering merasakan tindakan rasisme tersebut. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya Rifa Zahra akan menjawab pertanyaan dari Nala Teliana kelompok 6, yaitu pertanyaannya, di penjelasan agama dalam ideologi liberal, itu kan membebaskan setiap individu dalam beragama, sedangkan agama membawa ketentraman dan kebaikan dalam masyarakat. Apakah dengan diberlakukannya ideologi liberal menjadikan masyarakat itu tidak harmonis dan tidak tentram? Jawabannya, kebebasan yang dimaksud di sini dapat diartikan sebagai bebas dalam memilih agama, bebas tidak beragama. Dari bebasnya dalam memilih tersebut tidak mempengaruhi ketentraman dan keharmonisan ataupun sikap dan perilaku seorang sebagai warga, karena mereka menjunjung tinggi humanisme atau rasa kemanusiaan dalam menghargai sesama. Di dunia ada berbagai macam agama yang semuanya mengajarkan kebaikan dengan cara yang berbeda. Selain itu, banyak yang juga memilih untuk tidak beragama, namun rasa humanisme itu menjadikan mereka saling menghormati, menghargai, serta saling toleransi antar umat beragama, dan menjadikan negara penganut ideologi tersebut menjadi tentram dan harmonis. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Syahran Yashifi, NIM 070. Pertanyaannya itu, mengapa Pancasila belum dapat diimplementasi dengan baik dalam kehidupan bernegara dan masih belum bisa menyelesaikan masalah yang ada di negara Indonesia? Nah, jawabannya itu karena seperti yang kita tahu, negara Indonesia itu kan memiliki berbagai macam suku, agama, ras yang berbeda-beda. Maka dari berbagai macam ras, agama, dan suku itu akan sulit untuk menyatukan mereka semua, karena dari setiap suku, agama, ras itu pasti memiliki pemahaman yang berbeda-beda, dan masyarakat Indonesia juga masih belum bisa memahami dan merealisasikan makna dari setiap sila dari Pancasila itu. Lalu banyaknya pula peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Baik, itu pertanyaan untuk sesi pertama. Namun ada beberapa lagi pertanyaan untuk sesi yang kedua. Langsung saja kita menuju pada sesi yang kedua. Nama saya Ana Rufaida, NIM 1120541000085, kelas Kesos 1B. Saya ingin bertanya, di dalam ideologi komunisme adanya sistem ekonomi.
Tolong jelaskan maksudnya seperti apa dan contohnya bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syahputri dengan NIM 11 2005 41000057 dari kelompok 6 ingin bertanya, mengapa pada ideologi komunis kebebasan para rakyat terhambat sehingga hak-hak politik rakyat terkekang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naula Zahri dengan NIM 11254-10059 dari kelompok 4 ingin bertanya, kenapa DNIDIT menginginkan negara Indonesia menjadi negara komunis terlepas dari kondisi perekonomian masyarakat Indonesia pada saat itu? Terima kasih. Salam, izin bertanya. Nama saya Ratu Fazra Bunga Arsyadiah, NIM 1120541000064 dari kelompok 1. Seperti yang dituliskan di makalah kelompok 3, Indonesia itu dilandasi demokrasi Pancasila, di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi yang diwakilkan oleh beberapa orang, lalu dibentuklah perwakilan rakyat. Tapi mengapa seiring perkembangan zaman, rakyat seolah-olah tidak punya kuasa atas negerinya sendiri, seperti hukum dasar yang ada di demokrasi Pancasila? Karena sepertinya perwakilan rakyat tidak mau dikritisi oleh rakyatnya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ana Rufaida. Pertanyaannya adalah, bagaimana sistem ekonomi ideologi komunis dan contohnya bagaimana? Sistem ekonomi ideologi komunis adalah sistem ekonomi di mana secara teori keputusan ekonomi dibuat oleh masyarakat secara keseluruhan. Namun pada kenyataannya ekonomi ideologi komunis ini menciptakan ekonomi dan rezim otoriter yang digerakkan oleh negara yang menguntungkan elit politik yang berkuasa di negara tersebut. Ciri-cirinya antara lain adalah 1. Semua aspek perindustrian atau kepemilikan modal kolektif seperti uang, properti, dan aset fisik lainnya dimiliki oleh negara. Ciri selanjutnya, tidak ada yang namanya kepemilikan pribadi karena semua akan di bawah sistem perencanaan komando, sehingga seseorang individu tidak dapat memiliki saham, real estate, atau segala bentuk aset fisik atau non-fisik lainnya. Ciri yang ketiga, segala sistem perdagangan yang ada akan dikendalikan oleh berbagai koperasi yang dimiliki oleh tokoh yang berpengaruh di negara tersebut. Ciri yang terakhir, seorang individu tidak memiliki hak untuk mengatur jenis pekerjaan. Dan ini dikarenakan semua lapangan pekerjaan telah diatur semua oleh pemerintah. Itulah ciri-ciri dari sistem ekonomi ideologi komunis. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Syahran Yashifi, NIM 070. Pertanyaannya itu, mengapa Pancasila belum dapat diimplementasi dengan baik dalam kehidupan bernegara dan masih belum bisa menyelesaikan masalah yang ada di negara Indonesia? Nah, jawabannya itu karena seperti yang kita tahu, negara Indonesia itu kan memiliki berbagai macam suku, agama, ras yang berbeda-beda. Maka dari berbagai macam ras, agama, dan suku itu akan sulit untuk menyatukan mereka semua karena dari setiap suku, agama, ras itu pasti memiliki pemahaman yang berbeda-beda, dan masyarakat Indonesia juga masih belum bisa memahami dan merealisasikan makna dari setiap sila dari Pancasila itu. Lalu banyaknya pula peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila Syahputri, NIM 057. Pertanyaannya, mengapa pada ideologi komunis kebebasan para rakyat terhambat sehingga hak-hak politik rakyat terkekang? Nah, jawabannya itu
Karena pada ideologi komunis semua kekuasaan dan peraturannya itu diatur oleh pemerintah pusat. Peran negara itu sangat dominan karena segala sesuatunya itu diatur oleh negara itu sendiri. Ideologi komunis itu merupakan implementasi dari bentuk ideologi totaliter di mana kekuasaan tertinggi terdapat pada satu partai atau satu penguasa. Nah, di komunis itu juga menganut sistem sama rata sama rasa. Jadi setiap orang memiliki keterikatan yang bisa mengekang bagi tiap individu. Maka dari itu, ideologi komunis ini memiliki kelemahan, yaitu mudahnya para pejabat untuk bertindak sesuai kemauannya, bahkan memudahkan untuk melakukan korupsi seperti yang terjadi di Uni Soviet dan menyebabkan negara adidaya itu runtuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nawal Jahri. Pertanyaannya adalah mengapa DNIDIT menginginkan Indonesia menjadi negara komunis terlepas dari perekonomian masyarakat pada masa itu, yaitu pada masa Orde Lama. Jadi menurut saya, terlepas dari masalah perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama yang dimana masih banyak mengalami krisis, di mana-mana masing-masing dari perseorangan masih tidak punya modal, tidak punya usaha, dan juga tidak punya tabungan dan lain-lain. Pada tanggal 18 Oktober 1964 di depan kursus kader revolusi, DNIDIT pernah mengatakan kalau kita telah bersatu, Pancasila tidak diperlukan lagi sebab Pancasila adalah alat pemersatu. Dari buku catatan Tribuana Said atau Des Mulyanto tahun 1983. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya DNIDIT menganggap bahwasanya tujuan dari Pancasila sendiri telah berhasil, telah sampai gitu. Jadi setelah Indonesia merdeka, semua rakyatnya dinyatakan bersatu, semua bagian-bagian wilayahnya dinyatakan bersatu. DNIDIT menganggap bahwa ideologi Pancasila ini sudah tidak diperlukan lagi. Jadi karena itulah DNIDIT menginginkan Indonesia berpandangan komunis. Dan itu juga karena DNIDIT sendiri merupakan orang yang berideologi komunisme. Jadi seperti itu jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ratu Fazra Bunga Arkadia. Jadi pertanyaannya itu, seperti yang dituliskan di makalah, Indonesia itu dilandasi demokrasi Pancasila, di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi yang diwakilkan oleh beberapa orang, yang lalu dibentuk perwakilan rakyat. Nah, tapi mengapa seiring perkembangan zaman, rakyat Indonesia seolah-olah tidak mempunyai kuasa atas negerinya sendiri seperti hukum dasar yang ada di demokrasi Pancasila? Karena sepertinya perwakilan rakyat tidak mau dikritisi oleh rakyatnya sendiri. Nah, jawabannya itu menurut saya, di Indonesia sendiri sudah sering kita dengar istilah siapa yang punya harta dia yang berkuasa. Nah, yang kita ketahui di awal pencalonan, biasanya para wakil rakyat yang menyalurkan diri kebanyakan hanya memberikan janji manis kepada rakyat kecil ketika kampanye. Akan tetapi, ketika mereka terpilih menjadi wakil rakyat, mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri dan melupakan janji manis saat kampanye. Itulah kenapa sistem demokrasi Pancasila saat ini hanya menjadi sebuah angan-angan. Dan salah satu buktinya itu bahwa mereka hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri adalah dengan membuat peraturan yang merugikan rakyat. Dan mengapa masyarakat tidak mau mengkritisi peraturan yang dibuat tersebut? Karena masyarakat Indonesia masih rendah tingkat literasinya untuk membaca dan memahami isi dari peraturan yang dibuat tersebut. Dan ini pula yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita semua mendapatkan pelajaran dan hikmah dari presentasi kali ini.